Septiana Maulina, berusia 16 tahun, tercatat sebagai warga Purwokerto, Jawa Tengah. Gadis belia itu nekat ke Jakarta demi membantu perekonomian keluarganya di kampung. Tak diketahui ayahnya bekerja apa, namun sang ibu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. Itulah sebabnya gadis dengan sapaan Lina ini ingin meringankan beban ibunya dan menyusul sang ibu ke Jakarta. Sebenarnya walaupun putus sekolah, Lina memiliki cita-cita dan harapan yang tinggi. Tak dapat dipungkiri, setiap manusia berhak bermimpi, jadi orang kaya, jadi artis, jadi pejabat, hingga jadi presiden. Dengan segala usaha, banyak yang berhasil meraih mimpi-mimpinya, namun tidak bagi gadis malang ini. Mimpinya harus terhenti akibat keganasan seorang wanita yang divonis memiliki kepribadian ganda. Lantas, bagaimana kisahnya hingga membuat gempar Indonesia di tahun 2008 itu? Sebelumnya, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Mia mencari berita lama yang walaupun tidak disertai dokumentasi komplit, namun kisah ini menarik untuk dibahas. Semoga penonton dapat dengan mudah memahaminya. Ibunda Lina yang bernama Wartinah bekerja untuk Bapak Ronald. Sang majikan merupakan seorang guru les privat, di mana anak muridnya kebanyakan dari kalangan orang kaya. Hingga suatu hari, orang tua dari salah satu anak didiknya mencari seorang ART yang masih muda. Saat itulah, Bapak Ronald memberitahu Wartinah agar Lina, sang anak, bisa bekerja dengan orang tersebut. Nah, singkat cerita, tibalah Lina di rumah majikan barunya, tinggal di perumahan elit di Kedoya Garden, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Majikan laki-laki bernama Yani. Ia merupakan seorang dokter spesialis anak yang sangat terkenal di daerah sana. Sedangkan istrinya yang bernama Renata Tan hanya ibu rumah tangga biasa yang sehari-hari ada di rumah untuk mengurus 3 anak. Rupanya ada 2 ART lain yang sudah bekerja di sana. Mereka bernama Satini dan Anissa Dwi Jayanti. Pada awalnya, Lina sempat kikuk, mungkin usianya masih terlalu muda, apalagi ini pertama kalinya ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, di mana tugas hari-harinya ya beres-beres rumah, mencuci, menyapu, dan lain sebagainya yang tentunya berbagi tugas dengan kedua rekannya. Namun dari hari ke hari, bukannya betah, Lina malah merasa Renata Tan terlalu galak. Setiap ia membuat kesalahan, majikan itu selalu memarahi dan memaki dengan kata-kata yang teramat kasar. Tak jarang, wanita berusia 49 tahun itu pun bermain tangan untuk menempeleng ART-nya yang dianggap malas. Perlakuan kasar itu diterima hampir setiap hari. Namun, Lina selalu meyakinkan dirinya untuk bersabar dan kuat dalam menghadapi masalah. Ia tetap mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang untuk siap melakukan tugasnya. Lagi pula kedua rekannya juga sama, diperlakukan semena-mena oleh sang majikan. Karena itulah, mereka yang sama-sama ingin memperbaiki ekonomi hanya bisa saling menguatkan satu sama lain. Tanpa peduli berapa kali pukulan yang harus mereka terima, hanya kesabaran yang mampu mengalahkan kesedihan di hati mereka. Nah, singkat cerita, Renata Tan yang merasa kecewa dengan kinerja Lina merasa harus memberi pelajaran pada pembantunya itu. Dan kejadian naas itu terjadi pada tanggal 22 Juli tahun 2008, tepatnya pada hari Selasa pukul 5:30 pagi. Saat itu Lina sudah mulai beraktivitas dengan mengepel ruangan yang ada di lantai 2. Namun tiba-tiba, sang majikan wanita muncul di hadapan. Bagaikan kerasukan 10 kuda liar, Renata membawa rotan dan memukuli gadis itu tanpa ampun. Jelas ini membuat Lina terkejut dan tak siap menghadapi kebengisan majikan. Ia meronta dan menangis, berharap si majikan dapat menghentikan perbuatannya itu. Karena jeritan dari lantai 2, Satini dan Anissa yang berada di lantai bawah segera menuju arah suara, dan bagaikan film psikopat, mereka melihat dengan ngeri ketika majikan wanitanya itu menjambak hingga membenturkan kepala Lina ke lantai bertubi-tubi. Keduanya berdiri ketakutan dan meminta sang nyonya agar melepaskan Lina. Mereka pun tak berani menolong karena takut. Apalagi Satini yang sehari sebelumnya juga mendapat penyiksaan dari majikan. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit untuk diobati, namun tidak separah dengan apa yang dialami oleh Lina hari itu. Itulah yang membuat mereka tak berdaya. Selain masih merasakan sakit, mereka juga takut ketika diancam balik oleh Renata yang memiliki banyak uang.
Mereka yang merasa kecil nyali hanya bisa menangis melihat temannya hancur seperti itu. Dan yang lebih kejam lagi, ketika cairan merah telah membasahi lantai, Renata malah menyeret tubuh tak berdaya Lina ke lantai bawah dan menyiramkan air panas ke sekujur tubuhnya. Setelah keduanya selesai membersihkan lantai, mereka lantas memberanikan diri untuk menghampiri tubuh Lina dan mencoba membangunkannya. Namun belum sempat mendengar jawaban dari Lina, atau mungkinkah ia telah tewas, tidak ada yang bisa memeriksanya karena dilarang oleh sang nyonya. Si nyonya besar berkata, "Nggak usah dibantuin lah, dia cuma pura-pura. Rasain itulah akibatnya jika males-malesan kerja." Kurang lebih begitulah kira-kira perkataan nyonya yang membuat Satini dan Anissa merasa takut. Kemudian 1 jam setelahnya, nyonya menelpon Bapak Ronald untuk datang ke rumah dan meminta tolong memeriksa kondisi Lina yang masih tak sadarkan diri setelah jatuh dari tangga. Begitulah alasan yang nyonya besar buat, Lina telah jatuh dari lantai 2. Singkat cerita, menurut Satini, Bapak Ronald datang pada waktu sore hari itu juga. Setelah mengecek sebentar, Bapak Ronald segera menyuruh Renata untuk membawa Lina ke RSCM. Dengan dibantu Marsudi, sopir keluarganya, Renata membawa tubuh Lina ke rumah sakit. Tepatnya, Lina tiba di RSCM pada pukul 9 malam. Entah kemana dulu ya mereka pergi. Berita duka pun nyata. Dokter yang memeriksa tubuh Lina berkata jika ia telah meninggal beberapa jam sebelum tiba di RSCM. Nyonya besar tentunya berpura-pura terkejut dan sedih seolah kepergian Lina bukan hasil dari perbuatannya. Malam itu juga, Satini dan Anissa diancam supaya tidak melaporkan kejadian aslinya pada kepolisian. Dan mereka wajib berkata jika Lina jatuh dari lantai atas, kalau tidak mereka akan dipecat dan tidak diberikan gaji. Di hadapan nyonya, kedua orang tersebut memang mengangguk, namun diam-diam mereka melapor ke polisi. Kemudian polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung menuju TKP dan mengamankan sang nyonya tersadis. Singkat cerita, akhirnya persidangan pun dimulai. Menurut pengakuan suaminya atau Dr. Yani, istrinya itu normal saja jika ia sedang di rumah. Ya selayaknya ibu rumah tangga biasa atau seorang istri, tak ada kecurigaan apapun. Bahkan menurut Dr. Yani, istrinya itu kerap memuji kinerja ketiga pembantunya. Kemudian mendengarkan pengakuan dari kedua saksi, yaitu Satini dan Anissa. Selama bekerja di rumah Renata, mereka kerap dipukul, ditindas, diperlakukan semena-mena, bahkan dibatasi jatah makannya. Mereka juga dilarang keluar rumah, apalagi berbicara dengan orang lain. Mereka selalu diancam, hingga nyali mereka selalu ciut jika sang nyonya sedang marah-marah. Tentu saja semua itu dibantah oleh Renata Tan. Ia merasa cukup baik sebagai seorang majikan. Ia juga merasa layak untuk memukuli pembantunya yang dirasa sangat malas, apalagi kerap bertengkar dengan pembantunya yang lain. Pada intinya, Renata tidak menyesali akan perbuatannya itu. Nah teman-teman, ada yang mengejutkan dari histori tentang wanita iblis satu ini. Rupanya, penghilangan nyawa pembantunya bukan pertama kali baginya. Ketika itu, Renata yang masih bernama Maria Ursula Tangguh tega menyetrika ART-nya yang bernama Atun hingga tewas pada tanggal 20 Agustus tahun 1992. Namun hakim hanya memvonis hukuman selama 4 tahun penjara karena Maria memiliki gangguan mental. Setelah bebas pada tahun 1996, ia mengulangi perbuatannya, lagi-lagi di penjara namun hanya 3 tahun saja karena hakim bilang ia gila. Orang yang memiliki kelainan mental memang tidak dihukum selayaknya orang normal. Dan pada tanggal 16 Desember tahun 1996, Maria Ursula dirawat di Rumah Sakit Jiwa Grogol, Jakarta Barat. Usai menjalani perawatan, ia berganti nama menjadi Renata Tan. Kembali ke kasusnya Lina, persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menuntut pelaku dihukum 20 tahun penjara. Terlihat pelaku hanya menunduk dan menutupi kepalanya. Baik teman-teman, tak banyak informasi yang beredar mengenai vonis hukuman yang diterima karena seluruh artikel terkait hanya membahas tentang Renata yang divonis memiliki kepribadian ganda, juga ada riwayat gangguan mental dan tidak dapat dihukum secara orang normal. Namun kita tidak boleh lupa
Jangan biarkan kasus ini terulang lagi, karena mengingat 2 kasus sebelumnya belum bisa membuat pelaku dipenjara seumur hidup. Karena tahun 2008 itu sedang viral berita Rian Jombang, hingga kasus besar lainnya seolah tertutupi atau hilang tak tersisa. Semoga ketiga korban mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Beberapa netizen saat itu berkomentar, patut dipertanyakan juga nih kepada si suami. Udah tahu istrinya pernah menghilangkan nyawa 2 pembantunya, tapi masih juga mencari pembantu lain tanpa adanya pengawasan. Mia rasa Sakti dan Anissa tidak tahu jejak hukum yang tersemat dalam diri si nyonya besar. Andai mereka tahu, jelas tidak akan ada pembantu yang mau masuk ke rumah tersebut. Nah, buat kalian yang tahu informasi terkini tentang pelaku, mohon tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu kasus Mia kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, juga tidak dilengkapi dengan foto dokumentasi yang lengkap, karena memang susah sekali mencari artikel berita ini. Untuk itu, bagi siapapun yang sedang bekerja sebagai ART, jika sudah mendapatkan kekerasan fisik dari majikanmu, lebih baik angkat kaki daripada nyawamu yang terangkat ke angkasa. Mari kita doakan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Mia undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!